Oke, halo semuanya. Kita akan membahas solid ya, solid principle yang terakhir yaitu adalah dependency inversion principle. Nah, apa itu dependency inversion principle? Yaitu adalah high level module should not depend on low module, but both should depend on abstraction. Dan yang kedua adalah abstraction should not depend on details, details should depend on attraction. Jadi high level module itu nggak seharusnya tidak apa sih istilahnya tidak bergantung kepada low level module, dan keduanya harusnya bergantung pada abstraction seperti itu, dan abstraction itu harusnya nggak bergantung pada detail, dan detail yang harusnya bergantung pada abstraction. Kalau lihat dari penjelasannya sih sepertinya cukup abstrak ya, susah dibayangkan gitu. Akan tetapi akan kita jelaskan nanti di dalam code-nya seperti itu gitu. Sedangkan si high level module sama low level module ini adalah relatif ya, karena bergantung kepada posisi modul saat itu kayak gitu. Oke, kita bahas implementasinya. Di coding implementasinya kita bisa ngelihat di sebelah kiri itu kita ada dua kelas, yaitu kelas product catalog dan kelas SQL product repository, yang mana product catalog di sini sebagai high level module dan SQL product repository di sini sebagai low module. Dalam hal ini kita bisa melihat di dua kelas tersebut satu sama lain saling ketergantungan gitu. Jika kita ada produk katalog, dia mengimport yang namanya SQL repository, SQL product repository, yang mana ketika SQL product repository itu ada perubahan, ada potensi produk katalog mengalami perubahan juga. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa produk katalog sama SQL product repository ini saling ketergantungan sama lain. Jadi ketika kita membuat coding seperti ini akan menjadikan codingan kita tidak dinamis terhadap perubahan seperti itu. Bandingkan dengan yang kita miliki di sebelah kanan, yaitu kita bisa melihat yang pertama ada interface product repository yang di dalamnya ada get all product names. Di sini interface si product repository interface ini kita menyebutnya sebagai abstrak gitu. Abstrak yang menjembatani antara kedua modul, antara modul product catalog dan SQL product repository. Di sini kita bisa melihat SQL product repository mengimplement product repository interface. Dan di sini kita bisa melihat karena dia implements, kita bisa melihat function yang sama yaitu get all product names. Kemudian si product factory di sini ketika kita ingin nge-create si produk, kita bisa manggil yang product factory, yaitu ada function create di dalam product factory yang sudah mengimplementasikan interface product repository juga seperti itu, yang mana bisa mengembalikan SQL product repository juga seperti itu. Kemudian kemudian kita bisa melihat di sini produk katalog. Si produk katalog memiliki function list all product, yang mana si produk katalog sekarang sudah tidak bergantung lagi kepada SQL product repository. Di sini kita bisa melihat di dalamnya product repository itu bisa mengambil dari product factory, yang mana sebelumnya produk katalog itu sangat bergantung kepada SQL product repository seperti itu. Kalau yang sekarang kita ada bridge atau ada abstrak yang menjembatannya, yaitu adalah produk repository dan produk factory seperti itu. Dengan kondisi seperti ini ada beberapa kelebihannya dari sisi kanan yang udah mengimplementasi DIP. Itu ada beberapa kelebihannya. Yang pertama adalah pengujian yang lebih mudah. Dengan mengandalkan interface yaitu produk repository tadi, kita bisa membuat pengganti atau faker atau mock
data untuk tes si produk katalog tanpa tergantung pada SQL product repository. Jadi yang sebelah kiri kan ketika kita melakukan testing itu hanya bisa menggunakan pakai SQL product repository. Yang sebelah kanan kita bisa menggunakan product factory gitu. Kita bisa menggunakan Faker atau tool yang lainnya yang tidak hanya si SQL product repository. Jadi lebih dinamis. Kemudian yang kedua, pertukaran implement. Jika kita mengganti SQL product repository dengan implement yang berbeda, si product repository-nya ya, kan yang sekarang implement ke product repository. Kita hanya perlu membuat kelas baru yang mengimplementasikan product repository. Jadi kita tinggal mengganti interface-nya aja, jadi nggak ada yang perlu dilakukan di produk katalog. Beda halnya kalau yang di sebelah kiri ya, kita bisa melihat ketika ada perubahan di SQL product repository, otomatis produk katalog yang ada di sebelah kiri juga harus diupdate juga. Kemudian masalah scalability sama flexibility. Structure yang lebih mudah diubah bisa disesuaikan dengan perubahan kebutuhan atau penambahan fitur baru. Jadi penggunaan DIP ini bakal lebih mudah secara scalable dan mudah fleksibel secara perubahan gitu. Ketika kita misal nih yang si SQL product repository itu misalnya kita pakai ORM, misal kita pakai ORM yang namanya Squalise lah, kita yang paling kita kenal paling populer kan Squalise gitu. Misal kita pakai Squalise, nah kita ternyata menemukan beberapa kondisi yang mana Squalise itu tidak mendukung kebutuhan kita gitu. Akhirnya kita mencari beberapa ORM opsi lain. Akhirnya kita menemukan Prisma.js misal. Kita bisa implementasi Prisma.js, ternyata nih kebutuhan kita didukung gitu. Nah, ketika kita pengen implementasi si Prisma.js, kalau kita bisa melihat dari sebelah kiri yang hanya 2 kelas aja, nah otomatis dari kedua kelas tersebut harus diupdate semuanya gitu. Diupdate si SQL product repository-nya. Ketika kita misal ganti nama Prisma product repository, otomatis yang di product catalog juga akan berubah. Akan tetapi ketika kita bisa mengimplementasi yang sebelah kanan kayak yang DIP-nya implement, otomatis kita hanya perlu menambahkan Prisma repository saja sebagai kita bisa ngebuat Prisma product repository yang tetap mengimplementasi product repository. Jadi lebih dinamis ketika ada perubahan. Sedangkan di produk factory dan produk katalog kita tidak akan mengalami perubahan lagi seperti itu. Jadi ketika ada perubahan tools atau penggantian fitur, implementasi dependency inversion principle ini bakal lebih stabil atau lebih fleksibel. Kemudian yang terakhir adalah pemahaman kode yang lebih baik. Jadi pemisahan interface dari implementasi ini membantu mengklarifikasi bagaimana komponen-komponen berinteraksi. Jadi tugas masing-masing kelas dan masing-masing interface yang ada di sebelah kanan ini bakal lebih jelas gitu. Penggunaannya seperti apa. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.